Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Wikansari dari SDS Pelita 2 Jakarta Barat, CGP Angkatan 10. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Susanto MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Atin Haryati MPD. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 pertanyaan pemandu. Pertanyaan yang pertama adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan pemenuhan kebutuhan, minat, tingkat keterampilan yang berbeda dari setiap siswa, sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai kebutuhan mereka agar dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, strategi apa yang akan dipakai pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah tentang asesmen atau penilaian. Identifikasi kebutuhan belajar meliputi yang pertama, kesiapan belajar, yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan siswa untuk membantu guru menyiapkan materi pembelajaran dan tingkat kesulitan. Kemudian, guru menyiapkan media pembelajaran dapat berupa gambar, video, audio, atau lingkungan sekitar. Sedangkan yang kedua adalah minat belajar. Minat belajar adalah memahami preferensi, ketertarikan, dan motivasi intrinsik murid terhadap topik tertentu. Ini membantu guru dalam merancang pembelajaran yang menarik. Yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu gaya belajar murid seperti visual, auditory, kinestetik, atau gabungan dari gaya. Preferensi belajar, kekuatan dan kelemahan, menghadirkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten yaitu guru menyiapkan materi yang harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa, seperti menyiapkan buku, teks, audio, gambar, dan video pembelajaran yang beragam. Sedangkan diferensiasi proses yaitu menggunakan metode pengajaran yang bersifat beragam dan bebas. Di sini, murid dapat berdiskusi berkelompok, berpasangan sesuai dengan gaya belajar. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Guru memberikan ruang kepada siswa dalam menunjukkan pemahaman mereka dengan beragam produk. Murid dapat membuat laporan percobaan dalam bentuk gambar, audio, atau video sesuai minat dan bakat mereka. Pertanyaan pemandu yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan
cara. Yang pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi adanya penyediaan sumber belajar yang beragam, yaitu di sini adalah diferensiasi konten. Dengan guru menyediakan sumber belajar beragam seperti teks bacaan yang bervariasi, video yang bervariasi, permainan edukatif, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih metode yang paling sesuai dengan profil belajar mereka. Selanjutnya, menyesuaikan tingkat kesulitan. Ini juga merupakan diferensiasi konten. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda sesuai kemampuan siswa masing-masing. Siswa yang lebih cepat dalam memahami materi dapat diberikan tugas yang lebih menantang, sementara siswa yang memerlukan bantuan tambahan dapat diberikan bimbingan lebih intensif. Pilihan dalam kegiatan belajar atau disebut juga diferensiasi proses, di mana guru dapat memberikan pilihan kegiatan atau proyek yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, sehingga membantu siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dan pemberian umpan balik yang spesifik atau disebut juga diferensiasi produk. Guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada setiap siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Ini dapat membantu siswa memahami area mana yang perlu ditingkatkan dan bagaimana cara untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini atau 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang berpihak kepada kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ini sangat relevan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui dan menghargai perbedaan individual di antara siswa. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan efektif bagi setiap siswa. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi agar dapat tercipta pembelajaran yang menuntun siswa ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 dengan visi guru penggerak modul 1.3 adalah berfokus pada hal yang sama, yaitu peningkatan hasil belajar siswa. Seorang guru penggerak yang memiliki visi yang kuat tentang meningkatkan pembelajaran akan cenderung mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut, karena akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Kaitan yang terakhir antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, keyakinan kelas yang positif akan mendorong guru untuk mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
serta ditambahkan dengan adanya budaya positif. Siswa lebih termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran dan merasa nyaman dengan perbedaan kebutuhan belajar mereka. Demikianlah pemaparan kali ini tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.